Berhenti sholat. Ya, kamu tidak salah dengar. Berhenti lakukan gerakan naik turun itu kalau hatimu masih buta. Buat apa kamu sujud sampai dahi hitam legam? Buat apa kamu qomat kamit ribuan kali zikir? Kalau kamu sama sekali tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi? Jangan-jangan selama ini kamu bukan menyembah Tuhan, tapi kamu sedang menyembah bayangan Tuhan yang kamu ciptakan sendiri di dalam kepalamu. Ibadah sholatmu sia-sia, hampa, kosong melompong seperti raga tanpa nyawa, kalau kamu tidak tahu zat yang kamu sembah. Ini peringatan keras buat jiwa-jiwa yang tertidur lelap dalam ritual tanpa rasa. Sebelum kita bedah habis-habisan ilmu daging ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian menyimak dari kota mana saja? Dan mari kita hiasi komentar dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita saling mendoakan, semoga siapa saja yang bersholawat hari ini, badannya sehat, hatinya tenang, dan rezekinya mengalir deras seperti air bah yang tidak pernah putus. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik dengan telinga batinmu. Pernahkah kamu merasa sudah sholat puluhan tahun, puasa tidak pernah bolong, haji sudah berkali-kali, tapi hidupmu rasanya gersang? Hati tetap gelisah, masalah sepele membuatmu marah besar, dan ketenangan itu seperti barang mahal yang tidak terbeli? Itu tandanya ada yang salah fatal dalam ibadahmu. Selama ini kita diajarkan syariat, diajarkan cara berdiri, cara ruku, cara sujud, tapi kita jarang diajarkan cara menemui Dia yang kita sembah. Kita sibuk membenarkan tajwid bacaan, tapi lupa membenarkan hati yang menjadi tempat pandangan Allah. Sadarlah, Allah itu tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat seberapa mahal baju kokomu, tidak melihat seberapa fasih lidahmu, tapi Allah melihat hatimu. Kalau saat kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi di hatimu yang besar adalah hutangmu, yang besar adalah urusan duniamu, yang besar adalah egomu, maka sejatinya kamu sedang membohongi Zat yang Maha Mengetahui. Mulutmu bilang Allah Maha Besar, tapi hatimu bilang masalahku lebih besar. Lantas, Tuhan mana yang kamu sembah saat itu? Ilmu tasawuf tingkat tinggi mengajarkan kita sebuah kaidah yang sangat menohok. Awaluddin Ma'rifatullah, awal mula beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai sesuatu yang tidak kamu kenal? Bagaimana mungkin kamu bisa khusyuk menghadap raja di raja kalau kamu tidak sadar bahwa sang raja sedang menatapmu tajam lebih dekat dari urat lehermu sendiri? Ibadah orang awam itu ibadah transaksional, ibadah pedagang. Mereka sholat karena takut neraka, mereka sedekah karena ingin ganti rugi berlipat ganda, mereka zikir karena ingin sakti. Itu bukan menyembah Allah, itu menyembah nafsu keinginan diri sendiri yang dibungkus dengan kemasan agama. Kalau surganya Allah hilangkan dan nerakanya Allah tiadakan, apakah kamu masih mau menyembahnya? Kalau jawabannya tidak, berarti selama ini kamu belum menyembah Allah. Kamu hanya menyembah fasilitasnya. Ini menyakitkan untuk didengar, tapi ini obat. Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Gula itu manis tapi membunuh pelan-pelan. Coba bayangkan begini, ada seorang tamu datang ke rumahmu. Dia mengetuk pintu, kamu bukakan. Lalu dia masuk, dia duduk, dia makan hidanganmu, dia tidur di kasurmu, tapi dia sama sekali tidak menyapamu, tidak melihat wajahmu, bahkan menganggapmu tidak ada. Dia hanya asyik menikmati fasilitas rumahmu. Bagaimana perasaanmu sebagai tuan rumah? Pasti tersinggung. Pasti marah. Nah, begitu juga keadaan kita. Kita hidup di bumi Allah, menghirup oksigen gratis dari Allah, makan rezeki dari Allah, tapi saat kita sholat, hati kita tidak menatapnya. Kita abaikan sang tuan rumah semesta alam. Kita hanya qomat kamit minta rezeki, minta jodoh, minta sembuh, tapi kita tidak pernah benar-benar hadir untuknya. Inilah yang dimaksud sholatmu sia-sia kalau tidak tahu siapa yang kamu sembah. Kamu seperti mengirim surat cinta, isinya indah, amplopnya wangi, tapi alamatnya kosong. Surat itu tidak akan pernah sampai. Doa-doamu melayang-layang di langit tertahan oleh hijab kebodohanmu sendiri. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke lautan makrifat.
Mengenal Allah itu bukan dengan membayangkan wujudnya, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun. Jangan bayangkan Allah itu cahaya yang silau, jangan bayangkan Allah itu kakek tua di atas awan, itu semua berhala imajinasi. Mengenal Allah adalah dengan rasa, dengan dauk, dengan kesadaran penuh bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang benar-benar ada secara hakiki kecuali Allah. Kita ini hanya bayang-bayang. Kita ini hanya wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Masalahnya, kita sering merasa ada. Kita merasa kita yang berbuat, kita yang hebat, kita yang mampu. Perasaan, aku ada, inilah dinding tebal yang menghalangimu dari Allah. Selama keakuan, MU masih besar, Allah tidak akan bertahta di hatimu. Gelas yang penuh air kotor tidak bisa diisi air jernih. Kosongkan dulu gelasmu, buang rasa sombongmu, buang rasa, aku bisa. Barulah nur ilahi bisa masuk. Inilah hakikat dari la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Bukan sekedar ucapan lisan, tapi kesadaran total bahwa kedipan matamu saat ini pun adalah pinjaman tenaga dari Allah. Dalam tingkatan yang lebih ekstrim, para kekasih Allah atau para waliullah, mereka memandang ibadah tanpa hudhur, kehadiran hati, sebagai sebuah bangkai. Solat itu mirajnya orang mukmin. Mikraj itu naik, mendaki, bertemu. Kalau sholatmu tidak membuat jiwamu naik meninggalkan urusan dunia yang rendah, berarti sholatmu hanya senam kalistenik. Syariat tanpa hakikat itu kosong, hakikat tanpa syariat itu batal. Dua-duanya harus jalan. Tubuhmu menghadap kiblat di Mekah, tapi rohanimu, hatimu, sirmu harus menghadap kiblat sejati, yaitu zat Allah itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengenalnya? Bagaimana cara menembus dinding tebal ini? Kuncinya bukan di akal, tapi di hati yang hancur. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku berada di sisi hamba-hambaku yang hancur hatinya karena aku." Selama kamu masih merasa suci, merasa sudah benar, merasa sudah alim, kamu tidak akan ketemu jalan pulang. Kamu harus merasa hina, merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa di hadapannya. Seringkali kita terjebak pada kulit. Kita ribut masalah fikih, masalah kunut tidak kunut, masalah jenggot dan celana, tapi kita lupa inti agama adalah akhlak dan tauhid rasa. Iblis itu lebih alim dari kita, iblis itu hafal tafsir, iblis itu pernah beribadah ribuan tahun bersama malaikat. Tapi kenapa iblis dilaknat? Karena di hatinya ada kesombongan, dia merasa, aku lebih baik. Dia tidak mengenal Allah sebagai zat yang hak untuk ditaati mutlak. Dia hanya mengenal Allah sebagai rival argumen. Jangan sampai kita menjadi iblis-iblis berwajah soleh. Rajin ke masjid tapi hatinya merendahkan pendosa. Rajin baca Quran tapi perilakunya menyakiti tetangga. Itu tandanya dia belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan melihat Allah di mana-mana. Dia melihat pendosa, dia ingat kasih sayang Allah. Dia melihat orang miskin, dia ingat kekayaan Allah. Dia melihat musibah, dia ingat keadilan Allah. Pandangannya tembus, tidak berhenti di kulit kejadian, tapi menembus ke zat pembuat skenario. Maka dari itu, wahai para pencari Tuhan, jangan bangga dulu dengan jumlah rakaatmu. Jangan bangga dulu dengan hitam di jidatmu. Tanyakan pada nuranimu yang paling dalam saat ini juga, wahai diriku, siapakah yang engkau sembah tadi saat sholat subuh? Apakah Allah? Atau engkau menyembah ketakutanmu akan kemiskinan? Atau engkau menyembah harapanmu akan pujian manusia? Kalau jawabannya bukan Allah semata, menangislah. Menangislah sejadi-jadinya karena umurmu sudah habis terbuang untuk menyembah selain Dia. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang lillah, billah, dan ilallah. Dari Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Kalau kamu masih merasa kamu yang sholat, itu syirik khafi, syirik samar. Yang sholat itu sejatinya adalah Allah yang memuji zatnya sendiri melalui raga pinjaman yang bernama kamu. Kamu hanya wadah. Kamu hanya saksi. Syuhudul wahdah. Menyaksikan yang satu. Ketika kamu sampai di titik ini,
barulah sholatmu menjadi tanha, anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar secara otomatis. Kenapa? Karena kamu sadar CCTV Allah aktif 24 jam dalam hatimu. Tidak mungkin orang yang sadar diawasi kekasihnya akan berani melirik wanita lain. Tidak mungkin orang yang sadar di hadapan raja akan berani mencuri. Kalau kamu masih maksiat jalan terus tapi sholat juga jalan terus, itu bukti sholatmu belum sampai pada tahap mengenal. Kamu baru sampai tahap menggugurkan kewajiban. Ingatlah, perjalanan menuju Allah itu perjalanan ke dalam diri, bukan keluar. Men arofa nafsahu fakot arofa robbahu, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kenali dirimu yang lemah, yang fakir, yang hina, maka kamu akan mengenal Tuhanmu yang kuat, yang maha kaya, yang maha mulia. Buang pakaian kebesaranmu. Di hadapan Allah, Jenderal Bintang 4 sama hinanya dengan pengemis jalanan. Di hadapan Allah, Profesor bergelar doktor sama bodohnya dengan orang yang tidak tamat SD. Lepaskan atribut duniawimu saat menghadapnya. Jadilah hamba yang sejati. Hamba itu tidak punya kehendak selain kehendak tuannya. Hamba itu tidak punya hak protes. Inilah ilmu pasrah tingkat tinggi. Inilah Islam yang sebenarnya, berserah diri total. Bukan hanya berserah di lisan, tapi berserah di setiap detak jantung. Sulit? Pasti. Berat? Sangat. Makanya hadiahnya adalah surga dan ridho Allah. Kalau mudah, hadiahnya cuma piring cantik. Perjalanan ini mendaki dan terjal, hanya orang-orang terpilih yang berani menempuhnya. Apakah kamu termasuk yang terpilih itu? Atau kamu memilih tetap menjadi penonton di pinggir jalan yang sibuk menilai orang lain? Pilihan ada di tanganmu, tapi ingat, waktu tidak menunggu taubatmu. Kain kafanmu mungkin sedang ditenun saat ini, sementara kamu masih sibuk memoles topeng kesyolehan palsu. Hancurkan topeng itu. Kembalilah menjadi debu di telapak kaki keagungan Allah. Masih kuat jantungmu mendengar kebenaran yang menyayat hati ini? Kalau telingamu panas, itu tandanya egomu sedang terbakar, dan itu bagus. Biarkan dia hangus agar yang tersisa hanya murni penghambaan. Kita lanjutkan perjalanan menembus tirai kepalsuan diri ini. Banyak orang bertanya, kenapa hidupku masih amburadul padahal sholatku rajin? Jawabannya sederhana tapi menampar. Karena kamu menjadikan sholat sebagai obat penenang, atau pil keberuntungan, bukan sebagai sarana pertemuan. Kamu sholat supaya dagangan laris, kamu sholat supaya naik jabatan, kamu sholat supaya lulus ujian. Sadarkah kamu? Itu bukan menyembah Allah, itu namanya memperalat Allah. Kamu menjadikan Allah sebagai pembantu untuk memenuhi ambisi duniamu. Betapa lancangnya kita. Kita perlakukan Raja semesta alam seperti jin lampu ajaib yang harus mengabulkan semua keinginan kerdil kita. Padahal, hamba itu tidak punya hak menuntut. Hamba itu tugasnya hanya satu, menghamba. Titik. Mau diberi atau tidak, mau dikabulkan atau ditunda, itu hak prerogatif Allah. Kalau kamu marah saat doamu belum terkabul, berarti sholatmu selama ini adalah sholat dagang, bukan sholat cinta. Mari kita bongkar lagi lebih dalam. Dalam ilmu tasawuf, ada istilah syahadat. Kita sering mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kata kuncinya adalah bersaksi. Orang yang bersaksi itu harus melihat. Kalau kamu menjadi saksi kecelakaan di pengadilan tapi kamu tidak melihat kejadiannya, kesaksianmu palsu. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu, saat kamu mengucap syahadat dalam sholat, apakah hatimu benar-benar menyaksikan kehadiran Allah? Atau kamu hanya membeo? Kalau hatimu buta, tidak merasakan kehadirannya, lantas apa yang kamu saksikan? Jangan-jangan selama ini syahadat kita adalah syahadat palsu. Kita bersaksi atas sesuatu yang tidak kita kenal. Ini mengerikan kalau dipikirkan. Kita mengaku kenal Tuhan, tapi saat diberi ujian sedikit saja, kita lari ke dukun, lari ke pinjaman online, lari ke manusia, mengeluh di media sosial seolah-olah Allah tidak sanggup menolongmu. Di mana tauhidmu?
Di mana pengakuanmu bahwa Allah Maha Kuasa? Semuanya runtuhannya karena perut lapar atau gengsi duniawi. Inilah kenapa banyak orang yang mabuk agama, tapi tidak sadar Tuhan. Mereka hafal ribuan dalil, fasih bicara surga neraka, tapi kelakuannya bengis, hatinya keras seperti batu, dan merasa diri paling benar sendiri. Itu karena ilmunya baru sampai di tenggorokan, belum turun ke hati. Ilmu yang tidak menembus hati hanya akan melahirkan kesombongan spiritual. Mereka menyembah kebenaran versi mereka, bukan menyembah sang kebenaran mutlak. Ketahuilah saudaraku, Allah itu maha gaib, tapi Dia lebih nyata dari apapun yang matamu lihat. Dunia ini yang maya, dunia ini yang panggung sandiwara. Jangan terbalik. Jangan mati-matian mengejar bayangan sampai lupa pada pemilik bayangan. Saat kamu berdiri iftitah, kamu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Tapi kenyataannya, hidupmu untuk karir, matimu ketakutan meninggalkan harta, ibadahmu untuk pencitraan. Kamu membohongi Allah tepat di wajahnya saat sholat. Berapa kali dalam sehari kita menjadi pendusta di hadapan Sang Pencipta? Lalu bagaimana caranya agar tidak sia-sia? Bagaimana cara menemukan Dia? Caranya adalah dengan mati sakjeroning urip, mati sebelum mati. Matikan hawa nafsumu, matikan keinginanmu untuk dipuji, matikan rasa kepemilikanmu. Selama kamu masih merasa, ini uangku, ini rumahku, ini ilmuku, kamu terhijab. Tidak ada yang milikmu. Bahkan nafas yang keluar masuk hidungmu sekarang ini adalah properti Allah yang dipinjamkan. Kalau Allah mau ambil sekarang, kamu bisa apa? Jadilah nol. Jadilah kosong. Seperti bayi yang pasrah total pada ibunya. Bayi tidak pusing besok makan apa, dia percaya ibunya akan menyusui. Kenapa kita yang sudah tua bangka ini justru ragu pada rezeki Allah? Kenapa kita cemas berlebihan seolah Allah itu miskin? Kecemasanmu adalah bukti penghinaanmu pada sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Solat yang benar adalah solat yang melahirkan ketenangan mutlak. Kalau habis solat kamu masih gelisah, masih dengki sama tetangga, masih hobi gibah, berarti solatmu baru sekedar olahraga fisik, belum sampai ke rohani. Energi solat itu dahsyat, ia bisa meredam api amarah, bisa mendinginkan panasnya nafsu. Kalau kamu tidak merasakannya, pasti ada kabel yang putus di hatimu. Tingkatan solat para arifin, orang yang mengenal Allah, itu bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi sebuah kebutuhan, sebuah kerinduan yang meledak-ledak. Bagi mereka, azan adalah panggilan kekasih. Bayangkan kalau pacarmu memanggil, pasti kamu lari berdebar-debar ingin bertemu. Tapi kenapa saat azan berkumandang, kita malah merasa terganggu? Aduh, lagi asyik kerja kok sudah azan. Aduh, lagi seru main game kok harus sholat. Itu tanda hatimu sakit parah. Kamu lebih mencintai game daripada penciptamu. Kamu lebih menghormati bosmu daripada Tuhanmu. Kalau dipanggil bos, kamu lari terbirit-birit takut dipecat. Tapi dipanggil Allah, kamu santai-santai, nanti-nanti, diulur-ulur sampai akhir waktu. Inikah yang dinamakan hamba? Ini namanya pembangkang yang tidak tahu diri. Padahal kalau jantungmu berhenti sedetik saja, tamat riwayatmu. Siapa yang memompa jantungmu? Bosmu? Uangmu? Bukan. Allah. Tapi kamu lupakan Dia demi mengejar recehan dunia yang tidak akan kamu bawa mati. Ilmu ini memang pahit. Tapi lebih baik kita pahit sekarang di dunia, daripada nanti kita dipahitkan dengan timah panas di akhirat. Mulailah belajar ihsan. Beribadahlah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau belum sanggup melihatnya dengan mata hati, maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Dia sedang menatapmu. Bayangkan CCTV langit sedang menyorot setiap gerak-gerikmu, bahkan mencatat setiap lintasan pikiran kotormu. Malulah pada Allah. Kita sering malu kalau aib kita diketahui manusia, tapi kita santai saja berbuat dosa di hadapan Allah. Itu artinya kita menganggap Allah lebih rendah daripada manusia.
Naudzubillah. Mulai hari ini, perbaiki rasa dalam sholatmu. Jangan buru-buru. Nikmati setiap bacaan Al-Fatihah seolah itu adalah dialog langsung. Saat kamu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada MU kami menyembah dan hanya kepada MU kami mohon pertolongan. Rasakan getarannya. Benarkah hanya kepadanya? Atau kamu masih menyembah atasanmu demi promosi? Atau kamu masih memohon pertolongan pada jimat dan koneksi orang dalam? Jujurlah pada dirimu sendiri. Allah tidak butuh sholatmu, kamulah yang butuh koneksi dengan sumber kehidupan. Saudaraku, jalan menuju makrifat ini jalannya para pemberani. Kamu harus berani membunuh berhala terbesar, yaitu dirimu sendiri. Ego adalah Tuhan palsu yang paling sulit dihancurkan. Fir'aun itu mengaku Tuhan di lisan, tapi kita sering menjadi Fir'aun dalam perbuatan. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai kehendak kita. Kalau tidak sesuai kita ngamuk. Itu sifat Fir'aun. Sifat hamba itu samina wa atona, kami dengar dan kami taat. Apapun keputusan Allah, itu yang terbaik. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, kalau itu dari kekasih, semuanya indah. Inilah tingkatan ridho. Kalau kamu sudah ridho pada Allah, Allah pun ridho padamu. Surga itu cuma bonus. Tujuan utamanya adalah wajhullah, wajah Allah. Kebersamaan dengannya. Apa artinya masuk surga kalau di sana kamu tidak bertemu Allah? Itu sama saja masuk istana mewah tapi tidak bertemu rajanya. Hampa. Fokuslah mengejar sang pemilik surga, maka surga akan mengejarmu seperti bayangan yang setia. Tapi kalau kamu kejar dunia, dunia akan lari, dan akhirat pun lepas dari genggamanmu. Kita sering terjebak dalam ritual kulit. Merasa sudah suci karena baju putih bersih, minyak wangi kasturi, sorban melilit kepala. Itu bagus, itu syariat. Tapi lihat ke dalam. Apakah di dalam sana ada sarang ular dengki? Ada kalajengking dendam? Ada serigala rakus? Bersihkan dulu kebun binatang di dalam dadamu itu. Solat adalah alat pembersihnya. Solat adalah sungainya. Kalau kamu mandi di sungai 5 kali sehari tapi badanmu masih bau busuk, berarti kamu tidak mandi, kamu cuma main air. Kamu cuma menciprat-cipratkan air tapi dakinya tidak digosok. Gosoklah hatimu dengan istighfar yang jujur. Istighfar bukan cuma di mulut astagfirullah, tapi hati menjerit mengakui dosa. Sholatlah dengan sholat perpisahan. Anggaplah ini sholat terakhirmu. Mungkin nanti asyar kamu sudah jadi jenazah. Mungkin nanti malam namamu sudah tertulis di batu nisan. Kalau kamu sholat dengan kesadaran ini, demi Allah, kamu tidak akan sempat memikirkan dunia. Kamu akan tersungkur sujud sambil menangis, memohon ampunan karena bekalmu masih sangat sedikit. Jangan tunda lagi. Jangan tunggu tua. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Malaikat maut mengintip kita 70 kali sehari, menunggu perintah cabut. Dan ketika perintah itu turun, tidak ada negosiasi. Selesai sudah sandiwaramu. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan perlahan sambil menyebut namanya dalam hati. Rasakan, siapa yang sebenarnya mengizinkan nafas itu keluar masuk? Saudaraku, sampailah kita pada puncak pemahaman yang paling rahasia, namun paling terang benderang. Jika di awal kita bongkar kepalsuan ibadah kita, dan di tengah kita hancurkan berhala ego kita, sekarang saatnya kita membangun istana tauhid yang kokoh. Puncak dari ilmu tasawuf, puncak dari solat khusyuk adalah kesadaran bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang wujud secara hakiki selain Allah. Alam semesta ini, bumi, langit, tubuhmu, anak istrimu, hartamu, semuanya hanyalah tajalli, hanyalah pantulan cahayanya. Ibarat cermin, bayangan di cermin itu tidak punya eksistensi sendiri. Bayangan itu ada karena ada yang bercermin. Kita ini hanya bayangan. Lantas, pantaskah bayangan sombong? Pantaskah bayangan merasa memiliki kekuatan? Disinilah letak kehancuran manusia, ketika bayangan merasa menjadi tuan. Maka, sholat yang sejati adalah sholatnya orang yang tenggelam.
Pernahkah kamu melihat gula yang dimasukkan ke dalam air kopi? Awalnya gulanya terlihat, butirannya jelas. Tapi ketika diaduk, gula itu larut. Gula itu hilang wujudnya, tapi rasa manisnya menyatu dengan air. Jadilah kamu seperti gula itu. Leburkan dirimu ke dalam samudera keagungan Allah. Saat kamu takbir Allahu Akbar, itu adalah momen kamu melarutkan dirimu. Kamu hilang, yang ada hanya kebesaran Allah. Jangan sampai lisanmu bilang Allah Maha Besar, tapi di kepalamu kamu merasa dirimu besar, masalahmu besar, jabatanmu besar. Itu dusta. Itu munafik. Orang yang sudah larut, dia tidak akan pusing dihina orang, karena dia merasa, aku, ini tidak ada. Yang dihina cuma bayangan, kenapa harus marah? Dia tidak akan sombong saat dipuji, karena dia tahu pujian itu milik Zat yang memberi kelebihan, bukan milik bayangan. Hidupmu akan tenang, damai, sesejuk embun pagi, karena kamu sudah tidak punya beban menjadi seseorang. Kamu cukup menjadi hamba. Ilmu tingkat tinggi ini mengajarkan kita tentang sholat daim, sholat yang terus-menerus tanpa henti. Sholat 5 waktu itu adalah stasiun pengisian bahan bakar. Tapi sholat daim adalah perjalanan itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menjaga zikir nafas dan zikir hati di setiap detik. Jadikan setiap tarikan nafasmu adalah lafaz hau, dia, dan hembusan nafasmu adalah Allah. Sambungkan terus kabel hatimu ke pusat listrik ilahi. Jangan biarkan putus walau sekejap mata. Saat kamu makan, sadari yang mengunyah adalah kekuatan Allah. Saat kamu bekerja, sadari yang menggerakkan tanganmu adalah daya Allah. Saat kamu tidur, serahkan nyawamu pada Allah. Jika kamu bisa menjaga kesadaran ini 24 jam, maka seluruh hidupmu adalah sholat. Tidurmu adalah ibadah, diammu adalah tasbih, bicaramu adalah dakwah. Inilah yang dimaksud wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah di sini bukan cuma jungkir balik di sajadah, tapi kesadaran total di setiap momen kehidupan. Saudaraku yang rindu pulang, jangan cari Allah jauh-jauh di langit ketujuh. Jangan cari Allah di Ka'bah kalau di hatimu dia tidak kau temukan. Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat lehermu. Dia meliputi segalanya. Dia dhohir, nyata, sekaligus batin, tersembunyi. Dia ada dalam tawa anak yatim yang kau santuni. Dia ada dalam rintihan fakir miskin yang kau tolong. Dia ada dalam keindahan alam yang kau nikmati. Bukalah mata hatimu. Alam semesta ini adalah surat cinta Allah yang terbuka lebar. Tapi kita buta huruf karena terlalu sibuk membaca angka-angka di rekening bank. Kita terlalu sibuk mengejar dunia yang seperti air laut, makin diminum makin haus. Berhentilah sejenak. Mundurlah selangkah. Lihatlah hidupmu dari kacamata langit. Apa yang kau kejar sampai sikut-sikutan? Apa yang kau bela sampai bermusuhan dengan saudaramu sendiri? Semuanya debu. Semuanya akan kau tinggalkan. Yang kau bawa hanyalah hatimu. Apakah hati itu salim, selamat bersih, atau hati yang sakim, sakit kotor? Kunci terakhir agar sholatmu tidak sia-sia adalah cinta, mahabbah. Ibadah tanpa cinta adalah perbudakan. Ibadah dengan cinta adalah kemesraan. Jangan sholat karena takut neraka, itu sholatnya budak. Jangan sholat karena ingin surga, itu sholatnya pedagang. Sholatlah karena kamu rindu. Sholatlah karena kamu butuh curhat pada kekasih. Kalau kamu sudah mencintai Allah, neraka pun akan terasa dingin bagimu, dan surga hanyalah detail kecil dibandingkan perjumpaan dengan wajahnya. Rabiah Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembah MU karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah MU karena harap surga, tutuplah pintu surga itu bagiku. Tapi jika aku menyembah MU karena engkau adalah engkau, maka jangan palingkan wajah MU dariku." Ini level tertinggi. Ini level para nabi dan wali. Kita mungkin belum sampai sana, tapi setidaknya kita tahu arah kemana kita harus melangkah. Jangan berputar-putar di tempat yang sama.
Jangan jadi orang Islam KTP yang sholatnya cuma gerakan robot tanpa jiwa. Mulai detik ini, ubah mindset MU. Saat wudhu, niatkan mencuci dosa-dosa dari anggota tubuhmu, bukan cuma membasahi kulit. Saat takbir, niatkan membuang dunia ke belakang punggungmu. Saat ruku, tundukkan kesombonganmu serendah-rendahnya. Saat sujud, letakkan kepala yang isinya otak cerdas dan ego tinggimu itu sejajar dengan tanah tempat kaki berpijak. Bisikkan ke bumi, tapi suaramu terdengar di langit. Ya Allah, hamba yang hina ini datang. Hamba yang penuh dosa ini mengetuk pintu MU. Jangan usir hamba, ya Rob. Tidak ada tempat lain untuk pulang selain kepada MU. Menangislah. Air mata taubatmu itu lebih berharga di mata Allah daripada emas seberat bumi. Air mata kerinduan itu yang akan memadamkan api neraka. Ingat, Allah tidak melihat seberapa suci masa lalumu, Allah melihat seberapa tulus taubatmu saat ini. Pendosa yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada orang alim yang sombong dengan amalnya. Sebagai penutup kajian ilmu daging ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung. Bayangkan malaikat maut sudah berdiri di pojok ruanganmu sekarang. Waktumu tinggal 5 menit lagi. Masihkah kamu peduli dengan komentar orang? Masihkah kamu dendam pada orang yang menyakitimu? Masihkah kamu pusing dengan cicilan? Tidak. Semuanya lenyap. Yang ada hanya ketakutan dan harapan. Maka, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, dan beribadahlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya di sisinya. Jangan biarkan sholatmu sia-sia lagi. Temukan Tuhanmu dalam sholatmu. Temukan Dia dalam sujudmu. Dia menunggumu. Dia rindu padamu. Dia memanggilmu 5 kali sehari, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Datanglah. Datanglah dengan hati yang pasrah. Semoga kajian yang keras namun penuh kasih sayang ini menjadi tamparan yang membangunkan jiwa kita yang tertidur. Semoga yang mendengarkan ini, Allah lembutkan hatinya, Allah angkat derajatnya, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, tersenyum melihat wajahnya, bukan menjerit ketakutan melihat azabnya. Amin ya Allah. Bagi kalian yang merasa kajian ini membuka mata hati, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Tuliskan, saya hamba Allah yang lemah, sebagai bentuk pengakuan kita di hadapannya. Dan jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kalian sayangi, karena satu share dari kalian bisa menjadi hidayah bagi orang lain, dan pahalanya akan mengalir terus kepada kalian tanpa putus. Sampai jumpa di kajian ilmu tingkat tinggi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.